Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Kaidah Kajian Indah SD Irada dan SMP Plus Jauharul Maknun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertatap kembali di Kaidah Kajian Indah SD Irada dan SMP Plus Jauharul Maknun dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-dinul Islam. Hadirin Kaidah Kajian Indah SD Irada dan SMP Plus Jauharul Maknun yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi pelajar adalah amanah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar yang seharusnya menyadari bahwa posisi kita saat ini adalah kesempatan emas untuk mempersiapkan masa depan yang baik kelak. Tema kita hari ini adalah menjadi pelajar yang berprestasi. Pertanyaannya, apa sih itu pelajar yang berprestasi, Ustadz? Pelajar yang berprestasi adalah bukan hanya pelajar yang mereka mendapatkan nilai tinggi di sekolahnya. Lebih dari itu, pelajar berprestasi adalah mereka yang memiliki semangat belajar, disiplin, berakhlak baik, dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Hadirin kaidah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan untuk menjadi pelajar yang berprestasi. Yang pertama, memiliki niat yang lurus. Dalam Islam, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Jika kita belajar hanya untuk mendapatkan nilai atau pujian, maka hasilnya mungkin hanya sebatas itu saja. Namun, jika kita belajar karena Allah semata atau karena Allah Ta'ala untuk mencari ilmu dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka insya Allah akan ada keberkahan dalam prosesnya. Kemudian yang kedua, anak-anakku, rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Tentu kesuksesan tidak datang secara instan. Tidak ada pelajar berprestasi yang malas. Mereka mungkin lelah, tapi tidak menyerah. Mereka mungkin tidak selalu pintar sejak awal, tapi mereka terus belajar dan berusaha. Kunci utamanya adalah konsistensi. Sama halnya ketika kita masih kecil. Tentu kita dari awal nggak langsung bisa berjalan. Kita berusaha belajar, pasti ada tahapannya. Berjalan itu pasti ada tahapannya. Yang pertama, pasti kita berawal dari merangkak, kemudian belajar untuk berjalan, kemudian belajar untuk berlari. Kemudian yang ketiga, pandai mengatur waktu. Waktu adalah hal yang sangat berharga. Seperti yang dikatakan oleh pepatah Barat, time is money. Waktu adalah uang. Pelajar yang berprestasi mampu membagi waktunya dengan baik antara belajar, beribadah, istirahat, dan hiburan. Jangan sampai waktu habis hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bermain gadget yang berlebihan. Tentu di era sekarang banyak anak-anak yang sampai lalai terhadap waktunya dikarenakan terlalu lama bermain gadget, dan akhirnya hal yang menjadi kewajibannya
akhirnya tidak mereka kerjakan, seperti halnya belajar. Saking seriusnya, saking terlenanya terhadap game-game yang ada di gadget pada era hari ini, sampai membuat mereka lupa akan kewajibannya sebagai pelajar, yaitu belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, menghormati guru dan orang tua. Ilmu tidak hanya didapat dari belajar, tetapi juga dari adab. Pelajar yang menghormati guru dan orang tua akan lebih mudah mendapatkan keberkahan ilmu. Sikap sopan, mendengarkan dengan baik, dan menaati nasihat adalah bagian dari kunci kesuksesan, terutama kepada orang tua kita. Kemudian yang kelima, memiliki lingkungan yang positif. Teman sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Jika kita berada di lingkungan yang rajin dan semangat belajar, kita akan ikut termotivasi. Sebaliknya, jika lingkungan kita malas, maka kita juga akan mudah terbawa. Dan lingkungan sangat menentukan kebiasaan kita. Jika kita berada di lingkungan yang positif atau teman-teman yang selalu mengajak kita terhadap kebaikan, insya Allah kita akan mengikutinya. Dan sebaliknya, jika kita ikut dengan teman-teman yang selalu mengajak keburukan, dan otomatis kita akan mengikutinya juga. Hadirin yang berbahagia, dalam perjalanan menjadi pelajar berprestasi, tentu kita akan menghadapi berbagai tantangan, rasa malas, bosan, bahkan kegagalan adalah hal yang wajar. Namun, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan itu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ingatlah anak-anak bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap waktu yang kita gunakan untuk belajar, setiap kesulitan yang kita hadapi, semuanya akan memberikan hasil di masa depan. Selain itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Jangan sampai kita menjadi pintar tetapi tidak memiliki sopan santun. Pelajar yang berprestasi adalah mereka yang cerdas dan juga berakhlak mulia. Anak-anakku sekalian, mari kita jadikan masa pelajar ini sebagai masa terbaik dalam hidup kita. Gunakan waktu untuk belajar, memperbaiki diri, dan menggapai cita-cita. Jangan menunda-nunda karena waktu tidak akan kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah usai. Akhir kata, semoga kita semua bisa menjadi pelajar yang berprestasi, yang tidak hanya membanggakan diri sendiri, tetapi juga orang tua, guru, dan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan meraih kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.